Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana pohon bernapas. Yuk, cari tahu. Mungkin selama ini kita sering bertanya-tanya, apakah pohon bernapas seperti manusia dan hewan? Jawabnya adalah, ya, pohon juga bernapas. Namun proses dan cara bernapasnya sangat berbeda dari kita. Stomata terlihat seperti mulut kecil yang terdiri dari dua sel berbentuk ginjal yang disebut sel penjaga. Sel penjaga ini dapat membuka dan menutup untuk mengatur jumlah gas yang masuk dan keluar dari daun. Meskipun tidak terlihat oleh mata, akar memainkan peran vital dalam proses pernapasan pohon. Glikolisis adalah tahap pertama yang terjadi di sitoplasma sel dan tidak memerlukan oksigen. Respirasi anaerob adalah proses pemecahan glukosa tanpa menggunakan oksigen. Dan biasanya terjadi pada kondisi darurat untuk mempertahankan hidup pohon. Fotosintesis adalah proses di mana pohon menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Seperti kebanyakan reaksi metabolisme, respirasi pohon cenderung meningkat dengan kenaikan suhu hingga mencapai suhu optimal. BISN Y antara 20 sampai 35 derajat Celcius tergantung pada spesies pohon. Pohon tidak memiliki organ pernapasan terpusat, melainkan melakukan pertukaran gas melalui tiga struktur utama: stomata pada daun, lentisel pada batang, dan rambut akar di dalam tanah. Melalui struktur-struktur ini, pohon menyerap oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi dan melepaskan karbon dioksida sebagai hasil sampingan. Respirasi pada pohon terjadi sepanjang waktu dan merupakan proses vital yang menghasilkan energi untuk berbagai aktivitas metabolisme. Hubungan yang erat antara respirasi dan fotosintesis menciptakan keseimbangan alami dalam ekosistem, di mana pohon menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen selama fotosintesis pada siang hari, sementara menyerap oksigen dan melepaskan karbon dioksida selama respirasi yang terjadi sepanjang waktu. Pemahaman tentang bagaimana pohon bernapas tidak hanya memperkaya pengetahuan kita tentang fisiologi tumbuhan, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan pohon di planet kita. Pohon bukan hanya sekedar penghasil oksigen, tetapi merupakan organisme hidup yang kompleks dengan sistem pernapasan yang luar biasa. Di atas suhu optimal, enzim yang terlibat dalam respirasi mulai terdenaturasi, menyebabkan penurunan laju respirasi. Kelembaban udara dan tanah juga mempengaruhi pernapasan pohon. Kelembaban yang terlalu rendah dapat menyebabkan stomata menutup untuk mencegah kehilangan air, yang juga mengurangi masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Sebaliknya, kelembaban tanah yang terlalu tinggi atau kondisi tergenang dapat mengurangi ketersediaan oksigen di zona akar, memaksa pohon untuk beralih ke respirasi anaerob yang kurang efisien. Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer juga mempengaruhi pembukaan stomata, yang pada gilirannya mempengaruhi pertukaran gas untuk respirasi. Faktor internal seperti usia dan kondisi kesehatan pohon juga berperan penting. Pohon muda dengan laju pertumbuhan tinggi cenderung memiliki laju respirasi yang lebih tinggi dibandingkan pohon yang sudah tua. Demikian juga pohon yang sedang dalam fase pertumbuhan aktif, berbunga, atau berbuah akan memiliki kebutuhan energi yang lebih tinggi, sehingga laju respirasinya juga meningkat. Pohon yang terserang penyakit atau hama mungkin menunjukkan perubahan dalam pola pernapasannya sebagai respons terhadap stres. Pada tambuhan, respirasi anaerob biasanya menghasilkan etanol dan karbon dioksida melalui proses yang disebut fermentasi alkohol. Reaksi kimia untuk respirasi anaerob dapat ditulis sebagai C6H12O6 gives 2C 2H5O tambah 2 code 2 tambah energi. Meskipun respirasi anaerob memungkinkan pohon untuk tetap menghasilkan energi dalam kondisi kekurangan oksigen, proses ini jauh kurang efisien dibandingkan dengan respirasi aerob. Respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa
dibandingkan dengan 36-38 molekul ATP pada respirasi aerob. Selain itu, akumulasi etanol dalam jaringan tumbuhan dapat bersifat toksik jika berlangsung terlalu lama. Oleh karena itu, kondisi anaerob berkepanjangan biasanya berbahaya bagi kesehatan pohon dan dapat menyebabkan kerusakan atau kematian jaringan akar, yang pada akhirnya dapat mematikan seluruh pohon. Beberapa jenis pohon telah mengembangkan adaptasi khusus untuk menghadapi kondisi anaerobik, seperti membentuk jaringan aerenkim atau mengembangkan akar napas yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan oksigen, bahkan dalam kondisi tanah tergenang. Pada tahap ini, molekul glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat dan menghasilkan sedikit energi dalam bentuk ATP. Setelah asam pirufat yang dihasilkan akan memasuki tahap kedua, yaitu respirasi seluler yang terjadi di dalam mitokondria. Respirasi seluler terdiri dari beberapa tahapan seperti dekarboksilasi, oksidatif siklus Krebs, dan transport elektron. Selama proses ini, asam pirufat dioksidasi sepenuhnya dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi dalam jumlah besar. Reaksi kimia keseluruhan dari respirasi aerob dapat ditulis sebagai C6H12O6 tambah 6O2 gives 6CO2 tambah 6H2O tambah energi. Satu molekul glukosa dapat menghasilkan hingga 36-38 molekul ATP melalui respirasi aerob yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan hanya 2 molekul ATP yang dihasilkan selama glikolisis. Energi dalam bentuk ATP ini kemudian digunakan oleh pohon untuk berbagai aktivitas metabolisme seperti sintesis protein, pembelahan sel, transportasi ion, dan pertumbuhan. Respirasi pada pohon terjadi sepanjang waktu, baik siang maupun malam. Karena pohon terus membutuhkan energi untuk proses metabolismenya, meskipun pada siang hari, proses fotosintesis lebih dominan. Akar bernapas dengan menyerap oksigen yang terdapat dalam pori-pori tanah. Itulah mengapa struktur tanah yang baik sangat penting bagi kesehatan pohon. Karena tanah yang terlalu padat atau tergenang air akan memiliki sedikit ruang udara, sehingga akar sulit mendapatkan oksigen yang cukup. Rambut akar adalah perpanjangan sel-sel epidermis akar yang meningkatkan luas permukaan akar sehingga lebih efisien dalam menyerap air, mineral, dan juga oksigen dari dalam tanah. Sel-sel rambut akar sangat tipis dan memiliki dinding sel yang permeabel terhadap gas, memungkinkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi. Ketika oksigen dari pori-pori tanah masuk ke dalam akar, oksigen tersebut digunakan untuk respirasi sel-sel akar yang menghasilkan energi untuk proses penyerapan air dan mineral dari tanah. Energi ini sangat penting karena penyerapan mineral seringkali terjadi melawan gradien konsentrasi yang membutuhkan energi untuk transportasi aktif. Karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi sel akar kemudian dilepaskan kembali ke dalam pori-pori tanah. Beberapa jenis pohon yang tumbuh di lingkungan tergenang air atau rawa seperti mangrove telah beradaptasi dengan mengembangkan akar napas atau pneumatofor, yaitu akar yang tumbuh vertikal ke atas permukaan tanah untuk mendapatkan oksigen langsung dari udara. Pada sebagian besar tumbuhan, stomata lebih banyak terdapat di permukaan bawah daun untuk mengurangi penguapan air yang berlebihan akibat paparan langsung sinar matahari. Ketika stomata terbuka, oksigen dari udara dapat masuk ke dalam jaringan daun melalui proses difusi. Bersamaan dengan itu, karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi akan keluar melalui stomata yang sama. Stomata biasanya membuka pada siang hari untuk memungkinkan masuknya karbon dioksida yang diperlukan untuk fotosintesis dan cenderung menutup pada malam hari untuk mencegah kehilangan air yang tidak perlu. Pengaturan pembukaan dan penutupan stomata dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti intensitas cahaya, suhu, kelembaban,
dan konsentrasi karbon dioksida di sekitarnya. Misalnya, ketika kondisi kering atau suhu sangat tinggi, stomata akan cenderung menutup untuk mencegah penguapan air yang berlebihan. Meskipun hal ini juga akan mengurangi masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Pohon tidak memiliki hidung atau paru-paru seperti manusia, tetapi mereka memiliki sistem pernapasan khusus yang memungkinkan mereka untuk mengambil oksigen yang mereka butuhkan dan melepaskan karbon dioksida. Lentisel adalah struktur berupa celah-celah kecil atau pori-pori yang terlihat seperti bintik-bintik pada kulit batang tumbuhan berkayu. Struktur ini sangat penting, terutama untuk tumbuhan berkayu yang memiliki lapisan kulit tebal yang dapat menghalangi difusi gas secara langsung. Lentisel terbentuk dari jaringan gabus yang tersusun longgar sehingga memungkinkan pertukaran gas antara jaringan internal pohon dan atmosfer luar. Pada pohon yang sudah tua dengan kulit batang yang tebal, lentisel sering terlihat sebagai bintik-bintik atau garis-garis kasar pada permukaan batang. Proses pertukaran gas melalui lentisel terjadi secara difusi, di mana oksigen dari udara berdifusi masuk ke dalam jaringan batang, sementara karbon dioksida dan uap air dari dalam jaringan berdifusi keluar. Berbeda dengan stomata yang dapat membuka dan menutup. Lentisel umumnya selalu terbuka dan tidak memiliki mekanisme untuk mengontrol laju pertukaran gas secara aktif. Lentisel sangat krusial bagi kehidupan pohon, karena tanpa adanya lentisel, bagian batang tumbuhan yang memiliki kulit tebal tidak akan dapat melakukan pertukaran gas yang diperlukan untuk respirasi. Ini menjadi semakin penting ketika musim gugur tiba dan daun mulai rontok pada pohon berdaun gugur. Karena pada saat itu, lentisel menjadi salah satu jalur utama untuk pertukaran gas. Sama seperti kita, pohon memerlukan oksigen untuk melangsungkan kehidupannya. Proses ini disebut dengan respirasi, yang merupakan rangkaian reaksi kimia untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan pohon untuk tumbuh dan berkembang. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi bagaimana sebenarnya pohon bernapas, apa saja alat pernapasan yang mereka miliki, dan bagaimana proses pernapasan tersebut berlangsung. Mari kita telusuri bersama rahasia kehidupan pohon yang menakjubkan ini. Pernapasan atau respirasi pada pohon adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan pelepasan karbon dioksida serta air ke lingkungan. Respirasi ini bertujuan untuk menghasilkan energi yang diperlukan oleh pohon untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupannya. Berbeda dengan manusia yang memiliki sistem pernapasan terpusat, pohon tidak memiliki organ pernapasan khusus seperti hidung atau paru-paru. Sebaliknya, pohon melakukan pernapasan melalui berbagai bagian tubuhnya seperti daun, batang, dan akar. Pada dasarnya, setiap sel dalam tubuh pohon bertanggung jawab untuk melakukan respirasi sendiri dan memenuhi kebutuhan energinya. Proses respirasi pada pohon melibatkan pemecahan senyawa organik seperti glukosa dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selama proses ini, karbon dioksida dan air dihasilkan sebagai produk sampingan. Walaupun kebutuhan oksigen pada pohon tidak sebanyak pada manusia atau hewan, tetapi oksigen tetap menjadi komponen vital bagi kelangsungan hidup mereka. Tanpa kemampuan untuk mengambil oksigen dari lingkungan, pohon tidak akan dapat menghasilkan energi yang cukup untuk tumbuh dan akhirnya akan mati. Alat pernapasan utama pada pohon adalah stomata, yang merupakan pori-pori mikroskopis yang terdapat pada permukaan daun. Selain stomata pada daun, pohon juga bernapas melalui lentisel yang terdapat pada batang dan cabangnya. Bagian ketiga dari sistem pernapasan pohon adalah rambut akar atau akar serabut yang terletak di bawah tanah. Proses respirasi pada pohon secara umum terjadi dalam dua tahap utama, yakni glikolisis dan respirasi seluler. Ketika kadar oksigen di lingkungan rendah, seperti pada kondisi tanah tergenang atau sangat padat, pohon dapat beralih ke respirasi anaerob
untuk memenuhi kebutuhan energinya. Hubungan antara fotosintesis dan respirasi pada pohon merupakan sistem yang saling melengkapi dan terhubung erat. Pernapasan pohon dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan dan internal. Suhu merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi laju respirasi. Dari penjelasan yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa pohon bernapas dengan cara yang unik dan berbeda dari manusia dan hewan. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Semoga kamu menikmati setiap detiknya dan mendapatkan informasi baru yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.